Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami di sini dari kelompok I akan mempresentasikan hasil gambar kami, yaitu mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasulullah. Sebelum itu, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nayula Dita Masya. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa. Perkenalkan, nama saya Rizky Abidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdaidi. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi, yaitu beriman kepada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya membawakan tema tentang beriman kepada Rasul. Seperti yang ada di gambar tersebut menunjukkan salah satu sifat dari Rasul, yaitu sifat jujur atau syidik. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW atau Rasul yang lain memiliki sifat syidik, yaitu berperilaku jujur dalam setiap perbuatan. Seperti gambar di sini, seorang siswi sedang berbelanja, namun di sini tidak ada orang lain, dan juga menerapkan sistem kejujuran, di mana seseorang bisa saja berbohong, tapi ini menerapkan sistem kejujuran. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Muhammad Fikri Pamungkas. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dapat dilihat dari gambar terdapat sebuah gua dan seseorang yang bernama Muhammad dan Jibril. Dari gambar ini dapat saya jelaskan bahwa gua Hiro ataupun gua yang terdapat pada gambar merupakan tempat bersejarah turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kurang lebih sekitar 23 tahun. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga turunnya Al-Quran menjadi pertanda bahwa akan berakhirnya zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan iman, Islam, dan ihsan seperti saat sekarang ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya membawakan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sebelumnya, pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus utusannya, yaitu Nabi dan Rasul, untuk membawakan kitab-kitab suci seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang akan menuntunnya menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam ini kitabnya adalah Al-Quran. Sebagai umat Muslim, kita harus bangga dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling benar dengan cara membacanya setiap hari. Seperti dalam dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana cara kita menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah ini, yaitu yang tadi kita bisa membaca Al-Quran seperti gambar ini. Seseorang sedang membaca Al-Quran. Setelah itu kita harus memahami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Setelah kita memahami isi dari kandungan Al-Quran, maka kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita bisa beribadah, melaksanakan sholat, berzikir, dan juga mengamalkan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Setelah kita mengamalkan Al-Quran, tentu hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita akan hidupnya akan lebih teratur, dan juga kita akan lebih merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Nisa. Di sini saya membawakan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Dapat dilihat pada gambar merupakan seorang pemuda yang sedang membaca Al-Quran, memahaminya dan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang umat Muslim, kita sudah seharusnya mengimani kitab-kitab Allah, di mana dengan membaca Al-Quran sering-sering, itu akan menenangkan hati kita dan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan mempelajari Al-Quran dan memahaminya, itu akan memperluas pengetahuan kita, dan kita akan mengetahui larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita lebih terarah dan lebih baik ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Lalu hendaknya kita mengamalkan di kehidupan sehari-hari, contohnya itu berinfak. Dengan berinfak, kita bisa membantu orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya akan disampaikan oleh Rizky Abidin. Kali ini saya akan membawakan tema beriman kepada kitab-kitab Allah.
Dalam gambar ini terdapat seorang anak laki-laki yang membaca Al-Quran di bawah pohon. Maksud dari gambar ini adalah kita sebagai umat Muslim dapat membaca Al-Quran dimanapun kita mau dan kapanpun dan juga dimanapun kita pergi. Dengan membaca Al-Quran ini bisa dibilang bahwa kita telah berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekian. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.